Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernando Tarimakase, NPM 19006566079, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi 2 untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah Geoinformatics kelas R04. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasannya. Jadi, materi 2 ini itu membahas tentang keunggulan, kelemahan, dan pemanfaatan SIG. Sifat khusus dari sebuah sistem informasi geografis atau SIG adalah mampu mengelola data informasi spesial atau data yang memiliki referensi keuangan. Keunggulan SIG adalah memproses data keuangan secara cepat, fleksibel, dan akurat. Kelebihan sistem informasi geografis menggunakan komputer adalah lebih kepada kecepatan pemrosesan, akurasi analisa data, serta mampu memvisualisasikan data sesuai keinginan penggunanya. Kelebihan SIG yang demikian membuatnya banyak dimanfaatkan oleh para praktisi kebumian di dunia. Kemudian kita masuk ke dalam keunggulan SIG. Jadi keunggulan SIG ini yang pertama itu ada pemrosesan data memakan lebih sedikit waktu. Keunggulan yang paling terlihat dari sistem ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memproses data lebih singkat. Hal ini dikarenakan pemrosesan data menggunakan bantuan komputer. Proses dengan komputer memakan waktu yang jauh lebih singkat dengan proses data manual. Keunggulan SIG tersebut membuat hasil yang diharapkan juga menjadi lebih cepat didapat. Kemudian yang kedua itu ada lebih fleksibel dalam visualisasi data. Pada umumnya, data spesial yang dikenal dicetak dalam bentuk peta berskala. Peta tersebut biasanya hanya tersedia dalam bentuk fisik dan tidak dapat diubah-ubah. Dengan menggunakan SIG, maka visualisasi data dapat beragam dan fleksibel. Keunggulan SIG ini dimanfaatkan misalkan untuk menampilkan peta digital pada smartphone. Legenda dari peta tersebut pun akan lebih fleksibel dan bisa dilihat atau bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, sehingga untuk mendapatkan informasi yang diinginkan tentu akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga itu ada pertukaran data spesial yang lebih mudah. Sebelum era sistem informasi digital, pengolahan data secara spesial jauh lebih kaku dan membutuhkan banyak langkah. Akan tetapi, dengan adanya SIG ini, proses pertukaran data tersebut menjadi lebih mudah karena sifat data digital yang juga mudah untuk ditransfer, terutama via jaringan internet. Data spesial juga dapat diunduh di berbagai website lembaga geografi milik pemerintah, bahkan yang berasal dari luar negeri seperti USGS milik Amerika Serikat yang menyediakan berbagai data spesial dari satelit. Pemanfaatannya misalkan untuk pemetaan titik api pada daerah rawan kebakaran di hutan-hutan di Pulau Sumatera. Dengan keunggulan SIG yang satu ini, maka akan didapatkan data secara cepat dan diinformasikan ke berbagai pihak yang juga dengan lebih cepat dan luas. Kemudian yang keempat itu relatif lebih murah dan cepat. Memang betul apabila alat-alat untuk memproses data spasial digital sistem informasi geografis tergolong mahal. Namun investasi ini apabila dibandingkan dengan performa dan fungsionalitas yang didapatkan akan terasa sangat menguntungkan. Tetapi pada kedepannya dalam pengambilan data akan lebih mudah karena memanfaatkan data satelit, data digital, atau data-data lain yang lebih murah dibandingkan dengan melakukan survei langsung. Keunggulan dari SIG tersebut dapat menekan ongkos produksi terutama dalam jangka panjang. Contohnya adalah untuk memprediksi banjir daripada melakukan survei dan perhitungan langsung akan lebih mudah dan murah dengan memanfaatkan sistem informasi geografis. Kemudian keunggulan yang kelima itu pengolahan data lebih akurat dan praktis. Pengguna software pengolah data tentunya membuat hasil pengolahan data akan semakin akurat. Dibandingkan mengolah dan menggunakan metode manual, perhitungan dengan komputer akan lebih tepat
analisisnya. Hal ini dikarenakan perhitungan komputer nyaris tidak memiliki kesalahan. Kepraktisan juga menjadi keunggulan SIG selanjutnya. Mengelola data dengan komputer saat ini tentunya sudah tersedia banyak pilihan aplikasi yang dapat mempersingkat langkah dan waktu dalam mengelola data. Tidak hanya dalam pengolahan data, dalam menampilkan hasil serta kesimpulan data pun akan lebih praktis, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih mudah. Contohnya adalah dalam perencanaan ataupun evaluasi sistem transportasi di perkotaan. Mengingat rumitnya rute transportasi, tentu menggunakan komputer akan mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan sistem informasi geografis. Kemudian keunggulan SIG yang keenam adalah fleksibilitas format data. Sistem informasi geografis tentunya melibatkan data digital sebagai bagian tak terpisahkan dalam hal data. Karena sifatnya digital, maka tentunya mendukung berbagai format untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Fleksibilitas format data ini mengakibatkan pengolahan data menjadi mudah. Banyak software pengelola data SIG sudah mendukung fitur ekspor ataupun import, sehingga perbedaan format data tidak menjadi masalah lagi. Kemudian kita masuk ke dalam poin kelemahan SIG. SIG bukanlah sebuah sistem yang tanpa kelemahan, namun perlu dipahami bahwa jika dibandingkan hasil yang nantinya dapat diperoleh, maka kelemahan tersebut biasanya tidak diperhitungkan oleh beberapa orang. Ini merupakan beberapa kelemahan SIG. Yang pertama itu teknologi pendukungnya sering berganti-ganti mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, penggunaannya membutuhkan sumber daya manusia yang setidaknya paham akan komputer. Kemudian yang ketiga, beberapa data 3D yang masih buruk visualisasinya. Yang keempat itu, bagi sebagian orang, format data yang dihasilkan sangat beragam sehingga sulit untuk menyesuaikannya. Kemudian yang kelima, sulit untuk memproses data yang diperoleh hanya sebagian-sebagian atau bersifat temporal. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu, untuk memperoleh hasil maksimal perangkat untuk SIG, itu softwarenya yang digunakan harus selalu up to date. Kemudian kita masuk ke dalam poin pemanfaatan SIG. Pemanfaatan SIG itu terdapat di berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang perencanaan ruang. Dalam perencanaan ruang, SIG dapat digunakan untuk merencanakan tata ruang kota, pemukiman penduduk, relokasi pasar, perencanaan pemukiman penduduk, dan lain-lain. Sebuah wilayah dapat kita lihat bentuknya dengan jelas bila dilihat dari atas. Disinilah SIG bekerja. Kemudian yang kedua itu bidang sumber daya alam. Dalam bidang sumber daya alam, SIG dapat membantu dalam manajemen atau menyesuaikan lahan untuk pertanian, memetakan barang tambang, serta perencanaan tata ruang lahan. Kemudian yang ketiga itu bidang kependudukan. Dalam bidang kependudukan, SIG berperan membantu dalam menyusun data pokok, sistem informasi terkait pemilihan umum, menyediakan informasi kependudukan, dan lain-lain. Kemudian yang keempat itu bidang pariwisata. Dalam bidang pariwisata, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk inventarisasi daerah pariwisata serta menganalisa daerah unggulan untuk pariwisata. Kemudian yang kelima itu ada bidang pertanahan. Dalam bidang ini, SIG dapat digunakan mengetahui persebaran dan jenis-jenis tanah serta digunakan untuk manajemen pertanahan. Kemudian yang keenam itu ada bidang kelautan. Dalam bidang kelautan, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk memantau daerah pesisir pantai atau laut, daerah pasang surut taman, laut, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh itu ada bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, SIG dapat digunakan untuk sistem informasi kependidikan, alat bantu, pembelajaran dalam geografi, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan itu ada bidang telekomunikasi. Dalam bidang telekomunikasi, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk inventarisasi jaringan telekomunikasi, analisis perluasan jaringan telekomunikasi, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan itu bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, SIG dapat digunakan sebagai penyedia data atribut dan data spasial yang menggambarkan distribusi atau pola spasial penyebaran penyakit dan lain-lain.
Kemudian yang ke-10 itu bidang transportasi dan perhubungan. Dalam bidang transportasi dan perhubungan, sistem informasi geografi dapat digunakan untuk membantu dalam membangun jaringan transportasi dan pembuatan jalur alternatif baru. Kemudian yang ke-11 yang terakhir itu ada bidang militer. Dalam bidang militer, SIG dapat digunakan untuk memantau perjalanan logistik, peralatan perang, patroli udara, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Akhir kata, burung Iran burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.